Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana pembahasan tentang nama dan sifat Allah merupakan ilmu yang mulia karena berkaitan dengan objek yang mulia. Zat yang selama ini kita ibadahi, zat yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita, yang tidak pernah meminta sedikit pun kepada kita balasan. Segalanya Allah berikan tujuannya agar kita meningkatkan ibadah kepadanya. Karena itu adalah sebab kebahagiaan kita di saat kita meningkatkan ubudiyah kepadanya. Nah, kemudian kata penulis di kitab ini, wa amma dalalatuhuma ala jahlina laha bi'tibaril kayfiyah faqad sabaqat fil qaidati sadisati min qawaidi as-sifati. Adapun penunjukan atas ketidaktahuan kita tentang kaifiat Allah Subhanahu wa taala, maka ini telah berlalu dalam kaidah yang keenam, dalam kaidah sifat, di mana kaifiat wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, ini kita tidak mengetahuinya. Adapun dari sisi makna, ini maklumun lana, kita ketahui sebagaimana teks bahasa Arab. Wa bihadza ulima butlanu madhhabil mufawwidati alladziina yufawwiduna ilmal ma'ani nususus sifat wa yad'una anna hadza madhhabus salaf. Dengan alasan ini maka diketahuilah tentang kebatilan madhab al-mufawwidah. Mufawwidah ini adalah orang-orang yang menyerahkan makna dan kaifiat sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tatkala kita mendapati firman Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Dia yang di seluruh kerajaannya, tabarakalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kedua tangannya lah Dia mengatur alam semesta ini. Nah, di sini adalah fatiyat. Nah, kalau kita bertanya kepada mufawwid, apa makna yad di sini? Maka dia akan berkata, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui tentang hal ini. Tak kala kita sodorkan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kita tanya apa wajah Allah di sini? Wallahu a'lam. Paham? Ini namanya apa? Mufawwidah. Menyerahkan seluruh makna dan kaifiatnya, hakikatnya kepada Allah. Lantas apa gunanya Al-Quran diturunkan berbahasa Arab kalau tidak dipahami maknanya oleh orang Arab dan orang yang mempelajarinya? Maka seakan-akan apa? Al-Quran ini tidak bisa dipahami maknanya. Hanya Allah saja yang memahaminya. Padahal yang kita tidak ketahui adalah hakikatnya. Bagaimananya? Ini yang kita tidak ketahui. Adapun maknanya itu kita ketahui dari apa? Teks bahasa Arab. Dan mereka mengatakan bahwa madhab mufawwidah ini adalah madhab salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu. Wassalafu bari'una min hadzal madhabi. Sementara salaf berlepas diri dari madhab. Madhab itu adalah sumber kembalinya sebuah pemahaman atau pendapat.
Itu namanya apa? Madhab. Karena madhab asal katanya itu adalah zahabah. Zahabah maknanya adalah pendapat atau pemahaman. Wa qad tawataratil aqwalu anhum bi isbatil ma'ani li hadhihi an-nususi ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan wa tafidihim al-kaifiyata ila ilmillah. Dan telah mutawatir diriwayatkan dari banyak orang dari mereka bahwa mereka menetapkan makna-makna terhadap nas-nas sifat, baik itu penetapan secara global ataukah secara terperinci, dan menyerahkan kaifiyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihil ma'ruf bil aqli wan naql. Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim berkata dalam kitabnya Al-Aql wan Naql, Al-Matbu ala Hashimi min Hajis Sunnah, wa amma tafsidu faminal ma'lum anna Allah amara bitadabburil Qur'an. Kebiasaan beliau tak kala memaparkan sesuatu itu panjang perinciannya, baru ditemukan khobarnya nanti di belakang. Telah diketahui, kata beliau, bahwa Allah memerintahkan kita mentadabburi Al-Quran, menganjurkan kita untuk memahaminya. Fakaifa yajuzu ma'a dzalika yuradu minna al-i'radu an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqli. Bagaimana mungkin kita dibolehkan berpaling darinya, dari memahami, mengetahui dan memahami firman Allah. Kalau dari satu sisi kita diperintahkan, sisi yang lain kita juga dianjurkan untuk berpaling, maka ini kontradiksi. Wa hina idzin fayakunu ma wasafallahu nafsahu fil Qur'ani aw katsirun mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya ma'na. Kalau kita berpaling dari memahami Al-Qur'an, dari memahami penjelasan Rasul, maka berarti para nabi itu enggak paham apa yang Allah sampaikan dari sisi maknanya. Bal yaquluna kalaman la yaqilu ma'nahu. Bahkan mereka menyampaikan sesuatu yang mereka tidak pahami maknanya. Kalau kalau kita seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Wa ma'lum anna hadza qadhun fil Qur'an wal anbiya. Maka telah diketahui bahwa ini adalah celaan terhadap Al-Qur'an dan para nabi. Bukankah Al-Quran berfirman tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu? Lantas mana penjelasannya kalau tidak bisa sampai pada memahaminya? Demikian juga Rasulullah datang menjelaskannya. Idz kana Allahu anzala al-Qur'ana wa akhbara annahu ja'ala huda wa bayanan linnas. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai sebagai petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Dan Rasul pun memerintahkan agar menyampaikannya dengan penjelasan yang terang, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan memerintahkan mentadabburinya, memahaminya. Maka berdasarkan alasan ini fa asyrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi Rabbu an sifati. Dan ilmu yang paling mulia adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini la ya'lamu ahadun ma'nahu, tidak dipahami maknanya. Fala yuqal wa la yutadabbar, tidak bisa dipahami, tidak bisa ditadabburi. Wala yakunur rasulu bayyana linnas ma nuzila ilaihim wala ballaghal balaghal mubin. Rasul tidak menjelaskan, tidak menyampaikan. Wa ala hadza takdir, berdasarkan hal ini maka fayaqulu kullu mulhidin wa mutadin al-haqqu fi nafsil amr ma alimtuhu bi ra'yi. Lantas kesimpulannya, maka kebenaran itu datang dari al-mubtadi'ah, pelaku bid'ah, orang-orang yang menyimpang,
yang mereka berkata bahwa sumber petunjuk, sumber ilmu itu dari apa yang kami pahami, dari akal kami. Walaysa fin nusus, bukan pada nas ma yunaqidu dzalik, apa yang menentang hal itu. Makanya kelompok-kelompok sesat itu semuanya berdalil dengan apa? Dengan akal, tidak dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap akal itu adalah sesuatu yang tidak bisa ada keraguan padanya. Istilahnya apa? Dalilul qat'i, dalil yang pasti. Adapun Al-Quran masih diragukan kata mereka. Li'anna tilkan nususa muskilatun mutasyabihatun, karena nas-nas tersebut muskil, masih ada kerancuan, masih ada ketidakjelasan. Wala ya'lamu ahadun maknaha, tidak diketahui maknanya menurut mereka. Wala ya'lamu ahadun maknahu la yajuzu ayyustadalla bih, maka sesuatu yang tidak dipahami maknanya tidak boleh berdalil dengannya. Fayabqa hadzal kalam saddun libabil huda, maka tersisalah ucapan ini sebagai penutup pintu untuk meraih petunjuk dan penjelasan dari sisi Nabi dan dari Al-Quran Al-Karim, dan sekaligus membuka pintu bagi mereka yang mengatakan akal lebih utama. Wa yaqulu innal huda wal bayan fi tariqana, dan mereka berkata sesungguhnya petunjuk dan penjelasan ada pada jalan kami, tidak ada pada jalan para nabi. Kenapa? Li'annana nahnu na'lamu ma naqul wa nabiyyunahu wa nubayyinuhu bil adillatil aqliyah. Kami memahami apa yang kami katakan dan bisa menjelaskan dengan dalil akal. Sementara para nabi tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Terlebih lagi menjelaskan apa maksud mereka. Fatabayyana, maka jelaslah bahwasanya ini khabarnya ini. Maka jelaslah bahwa pendapat mufawwidah ahli tafwid alladzina annahum muttabi'una lis-sunnah was-salaf min syarri aqwali ahlil bid'ati wal ilhadi. Jadi seburuk-buruk ucapan pendapat ahlul bid'ah adalah mufawwidah. Seakan-akan selamat, padahal dia yang paling menyimpang. Kalau kita bertanya apa nih tafsiran Al-Quran ini? Apa ini? Wallahu a'lam. Seakan-akan selamat nih. Kenapa? Karena menyerahkan kepada Allah. Padahal hakikatnya ini adalah keburukan. Apa artinya qul a'udzu birabbin nas wallahu a'lam? Apa artinya alhamdulillah wallahu a'lam? Ini ucapan yang tidak tepat. Karena memungkinkan memungkinkan manusia memahami maknanya. Tatkala Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 266 yang menjelaskan tentang kebun yang lebat sementara pemiliknya sudah tua, anaknya masih kecil-kecil, lantas kebun itu diterpa angin yang disertai api, lantas membakar seluruh kebun tersebut. Kata Umar bin Khattab, apa tafsiran ayat ini? Semua menjawab wallahu a'lam. Akhirnya marah besar Umar bin Khattab. Kalian enggak usah ucapkan Allahu a'lam, karena Allah sudah pasti tahu. Yang saya harapkan kalian tahu atau tidak tahu. Benar enggak ucapannya? Benar kan? Allah sudah pasti tahu. Nah, ada saat-saat kita mengucapkan wallahu a'lam, ada saat kita tidak boleh mengucapkan wallahu a'lam. Wa huwa kalamun sadidun min dhi ra'i rasyidin wa ma alaihi mazidun rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah
wa jama'ana fi jannatin na'im. Ini adalah ucapan yang sangat kuat menjelaskan tentang apa? Kebatilan ahlu tafwid atau mufawwidah. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat yang masih berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi as-siyaqi wa ma yudafu ilaihil kalam. Fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'na akharan fi siyaqin. Nah, zahir secara zahirnya, secara yang nampak dari nas adalah apa yang terlintas di pikiran kita. Berupa apa? Makna-maknanya. Dan dia apa? Berbeda maknanya sesuai perbedaan susunan kata dan apa yang disandarkan kepadanya. Maka boleh jadi satu kalimat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung apa? Siaknya, susunannya. Paham? Contoh saya mengatakan makan nasi. Makan nasi. Berbeda dengan apa? Makan nasi kuning. Berbeda pula dengan apa? Makan nasi pecel. Paham? Susunannya berbeda. Kalau saya bilang saya punya istri. Paham? Dengan apa? Saya punya istri di Balikpapan. Itu akan berbeda. Satu maknanya umum, satu maknanya khusus. Paham? Tak kala kita ditanya oleh bos, hari ini kamu masuk kerja? Kalau masuknya terlambat, maka dikatakan saya masuk hari ini. Paham? Tanpa mengikat terlambat atau tepat waktu. Dia ingin apa? Ngeles ceritanya. Saya masuk hari ini. Maka si bos di sini harus memperjelas lagi, kamu masuk tepat waktu atau terlambat. Untuk apa? Mengikat ucapan yang masih umum tadi. Saya memiliki tangan. Kamu memiliki tangan. Tangan disandarkan kepada saya, tanganmu disandarkan kepada kamu. Sehingga apa? Dari satu lafaz, yaitu lafaz tangan, memiliki makna yang berbeda karena apa? Penyandarannya juga berbeda. Kamu memiliki tangan. Tidak seperti tangan monyet. Paham? Karena apa? Karena perbedaan penyandaran yang berbeda. Begitu juga di dalam Al-Quran. Penyandaran berbeda, maka apa? Memiliki makna yang berbeda. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah, terkadang itu bermakna sifat Allah, terkadang pula bermakna apa? Sesuatu yang dimuliakan. Sesuatu apa? Yang dimuliakan. Contoh, naqatullah, onta Allah. Berarti onta ini dimuliakan. Onta ini bukan bagian dari diri Allah. Baitullah, berarti rumah ini dimuliakan karena disandarkan kepada Allah. Ada di sana sesuatu yang disandarkan kepada Allah, tapi itu bagian dari diri Allah. Contoh, wajhullah, wajah Allah. Yadullah, tangan Allah. Paham? Berbeda dengan wajhun nas, yadun nas, berbeda. Paham? Kalau dikatakan gini, Pak Rahmat Mas'ud tangan Jokowi di Balikpapan, tangan kanan Jokowi di Balikpapan.
Maka apa yang diinginkan ini? Apakah yang diinginkan tangannya sebelah di balik papan, tangan sebelahnya lagi di IKN? Enggak, ini maknanya adalah majas. Yaitu apa? Pembantu dia di balik papan. Bukan tangan dia yang ada di balik papan. Wa tarkibul kalami yufidu ma'nan ala wajhin wa makna akhar ala wajhin. Nah, susunan kalimat itu memberikan makna yang lain dan makna yang lain lagi dari sisi yang lain. Fal lafdul qarya, maka lafaz qarya di dalam Al-Qur'an terkadang yang dimaksudkan adalah kaum, yaitu penduduk kampung. Terkadang pula yang dimaksudkan adalah rumah-rumah kampung. Kenapa? Karena siaknya, susunannya yang berbeda. Contoh yang bermakna penduduk kampung yaitu dalam surah Al-Isra, wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Tidaklah penduduk kampung kecuali kamilah yang membinasakannya sebelum ditegakkan hari kiamat. Nah, tentu yang diazab itu adalah penduduknya, bukan rumah-rumahnya atau pohon-pohon kampung tersebut. Kenapa? Karena ini adalah benda mati yang tidak mengalami siksaan. Contoh yang kedua, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami yang membinasakan penduduk kampung ini. Wa taqulu sanatu hadza biyadayya fala takun al-yadu kal yadi fi qoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Tatkala engkau berkata, aku membuat ini dengan kedua tanganku. Maka tangan di sini tidaklah sama dengan tangan yang ada dalam firman Allah, khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku. Kenapa kira-kira beda di sini? Karena beda penyandarannya. Satu disandarkan kepada manusia, satu disandarkan kepada Allah. Li'annal yada fil misal udifat ilal makhluk. Karena tangan pada contoh yang pertama disandarkan kepada makhluk, yaitu manusia. Maka tangan tersebut sesuai baginya. Wafil ayat, di ayat udifat ilal khaliq, disandarkan kepada pencipta, yaitu Allah. Maka makna tangan yang layak baginya. Fala ahada salimal fitrati sorihal akli ya'taqidu anna yadal khaliq kayadil makhluk aw bil aqs. Maka tidak ada seorang pun yang selamat fitrahnya, sehat akalnya, meyakini bahwa tangan khaliq itu sama dengan tangan makhluk. Tidak mungkin ini. Atau kebalikannya, tangan makhluk sama dengan tangan khaliq. Contoh yang lain lagi, wa taqulu ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indak. Coba. Ini susunannya sama nih, lafaz-lafaznya juga sama. Ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indak. Tidak ada di sisimu kecuali Zaid, tidak ada Zaid kecuali berada di sisimu. Susunan yang pertama menunjukkan bahwa Zaid semata yang ada di sisimu. Susunan yang kedua menunjukkan ada yang lain. Ma Zaidun illa indak. Tidaklah Zaid ada kecuali ada di sisimu. Menunjukkan masih ada yang lain. Kalau yang sebelumnya dia dibatasi hanya satu orang yang ada di sisimu. Tapi ini apa? Masih banyak orang, tapi yang lengket terus sama Anda adalah Zaid. Fatufidul jumlatus saniyatu makna ghairu ma tufiduhul ula ma'tihadil kalimati lakin ikhtalafat tarkibu fataghayyara makna bihi.
Nah, karena siyaknya yang berbeda sehingga merubah maknanya juga. Nah, tidak ada di masjid ini kecuali orang-orang yang sholat. Tidak ada di masjid ini kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang yang tidur tidak dianggap orang. Orang yang tidak ada kegiatan sholatnya tidak dianggap. Kalau kita mengatakan lagi, tidaklah orang-orang yang sholat kecuali berada di masjid. Berarti memungkinkan ada orang lain yang masuk di dalam masjid tapi tidak sholat. Kalau sebelumnya itu dibatasi al-maqsur alaihi. Kalau ini adalah al-maqsur. Idza taqarrara hadza, apabila telah tetap hal ini, fa dhahirun nususus sifati ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Maka zahir nusus sifat adalah apa yang terbetik di pikiran kita berupa makna-maknanya. Wa qad inqasama an-nasu fihi ila salasati aqsamin. Manusia terbagi menjadi 3 dalam hal ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.